Pemirsa, ada peningkatan jumlah kasus corona yang terjadi di 2 RT di Dusun Ngemplong, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bahkan ada juga yang meninggal dunia. Kita akan langsung saja ini mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini karena juga dikatakan di Tengarai ini merupakan varian dari virus corona yang baru yang berasal dari India. Kita sudah terhubung dengan Bapak Joko Hastario selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Selamat malam Pak Joko. Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Joko, ini mungkin bisa diberikan informasi terlebih dahulu kepada kami perkembangannya hingga saat ini. Ada total jumlahnya berapa warga yang terjangkit positif corona di 2 RT tersebut? Kemudian total hingga saat ini berapa yang meninggal dunia? Adakah perkembangan terbaru mengenai angka-angka ini, Pak? Silakan. Terima kasih Mbak. Jadi untuk yang terkini itu di Padukuhan Lempong, Kelurahan Umbul Martani, Kapanewon Ngemplak ya, yang tadi dilakukan swab masal untuk 350. Kenapa kalau dilakukan swab masal, tracing masif seperti itu? Karena kita prinsipnya adalah makin banyak yang kita Pak Joko, mohon maaf. Ya. Pak Joko, mohon maaf saya potong. Boleh izin untuk lebih keras Pak suaranya karena saya agak tidak mendengar yang Bapak katakan. Oke. Ini Mbak Putri mungkin sudah dengar. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk klaster Ngelempong ya, Padukuhan Ngelempong, Kelurahan Umbul Martani, Kapanewon itu sebenarnya kasus awalnya itu hanya 2. Kemudian ketika mendekati hari Lebaran itu bertambah dan akhirnya sampai hari Selasa kemarin jumlahnya ada 12. Nah, kemudian untuk memastikan apakah penularan atau penyebaran ini sudah meluas atau terbatas, itu kita tadi pagi melakukan swab massal. Sasarannya ada sekitar 350 yang dilakukan swab massal. Kan tapi hasilnya sampai sore hari ini belum keluar ya, kita masih di hari atau 2 hari ke depan. Terkait dengan yang Lempong ini sebetulnya relatif malah menurut saya respon dari masyarakat maupun gugus itu bagus ya, dalam pengertian baru ada 1-2 kasus sudah langsung dilakukan upaya pencegahan penularan. Akhirnya kemarin dilakukan swab belum swab masal itu ketemu ada 12 tadi. Nah, untuk lebih memastikan lagi apakah sudah terjadi penularan lebih lanjut, kemudian tadi kita lakukan. Nah, kalau terkait dengan masalah varian ini sebenarnya kalau hemat kami untuk di Lempong ini belum terkait dengan kasus varian ya, karena warga penduduknya itu ya hanya beraktivitas di sekitar kampung ataupun paling jauh ya paling Kapanewon ya, karena kemarin kan masyarakat itu mungkin ada yang berwisata, tapi dari sisi waktu penularannya itu masih seperti model penularan COVID di awal-awal, jadi belum seperti dikhawatirkan terjadinya varian. Pak Joko, ini sebenarnya penularannya karena apa Pak? Apakah karena memang warga tersebut banyak berkumpul bersilaturahmi pada saat Lebaran kemarin, atau justru mereka bepergian ke tempat wisata dan sebagainya sehingga kemudian meningkat kasus corona di sana? Nah itulah ya Mbak. Jadi sebenarnya aktivitas masyarakat di Lempong sendiri juga bermacam-macam. Ada yang menurut informasinya juga ada yang karena ada itu kebiasaan di Jawa yaitu usung ya atau silaturahmi dari mas rumah, walaupun sebelumnya juga sudah dengan menerapkan protokol kesehatan ya, seperti masker dan tidak terlalu lama, kemudian tetap menjaga jarak dan sebagainya. Dan tapi juga selama libur Lebaran sampai ataupun sebelumnya itu kan tetap aktivitas masyarakat mungkin juga ada yang berbelanja ke pasar, mungkin ada yang berwisata pas saat liburan. Jadi karena kita belum bisa memetakan secara tepat kira-kira dari mana sumbernya, maka kemudian kita lakukan tracing secara massal yang kita lakukan tadi untuk memastikan bahwa warga di
2 RT itu dan mungkin RT juga akan pastikan dari mana sumber penularan. Tapi warga di sana belum ada yang divaksin ya, Pak? Sebenarnya begini, kalau yang lansia itu sudah banyak yang mendapatkan, sudah hampir semua di Padukuhan itu ya, di bagian Ngelempong itu yang lansia sudah mengikuti vaksinasi massal baik yang dosis 1 maupun dosis 2. Tempatnya waktu itu di kampus Universitas Islam Indonesia karena kebetulan kampus UI ini juga berlokasi di di Kelurahan Umbul Martani. Baik. Demikian. Ya, baik. Pak Joko Hastario, terima kasih sudah berkenan untuk memberikan keterangan kepada kami selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Pak. Kami harapkan juga warga yang mendapat perawatan segera sembuh dan juga mikro lockdown yang di sana juga bisa berjalan dengan maksimal. Masyarakat juga bisa mendapatkan perawatan tapi tidak kehilangan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Sekali lagi terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, terima kasih. Dr. Faris, kita sudah dengarkan tadi di Sleman seperti itu banyak. Nah, ini kalau kita tahu juga di Jakarta sudah ada beberapa titik. Kemungkinan juga hal ini bisa terjadi di mana-mana. Akan diberlakukan juga micro lockdown. Mungkin Dr. Faris bisa berikan pengamatan mengenai hal ini. Meningkatnya jumlah kasus menjadi klaster kampung, klaster keluarga, kemudian merembet begitu banyak jadi klaster kampung sepertinya. Ya, jadi memang ruang gerak kita tuh semakin dipersempit ya. Semakin banyak karier, semakin tinggi kedisiplinan yang dituntut dari setiap warga untuk tidak kontak dengan sebanyak mungkin orang ya. Kita tentunya kan melihat juga dalam namanya suatu galur baru atau varian baru itu mereka juga punya kecenderungan beranak pinak ya. Kita sebagai contoh misalnya kayak B1617 itu aja udah ada B1617.1, B1617.2, ada B1617.3. Jadi nggak apa-apa, itu karakter tabiat bawaan dari suatu virus berbasis RNA. Tapi di pihak kita kewajibannya tetap sama, yaitu mengenakan masker, jaga jarak, ya, dan selalu mencuci tangan ya. Kemudian juga benar-benar memilih membuka jendela sekarang, menghindari kerumunan. Ya, jadi itu MM-nya akan terus bertambah karena jumlah kariernya semakin meningkat dan tuntutan semakin tinggi untuk disiplin. Ya, Anda juga bisa melihat pemirsa di layar kaca tadi kami sajikan ada 54 varian virus corona. Ini dia varian baru virus corona di Indonesia. 54 varian of concern atau VOC, kemudian 18 kasus virus ini asal Inggris, kemudian 4 kasus virus B1351 yang asal Afrika Selatan, ada 32 kasus virus B1617.2 ini asal India, kemudian ada kasus virus asal Brasil. Nah, ini kalau kami dapatkan informasi juga virus varian lokal Indonesia ini kodenya B14662 dan B1470. Adakah mungkin yang harus diwaspadai oleh masyarakat mengenai hal ini walaupun hal ini mungkin juga belum terlalu disebarkan secara luas, dokter? Dari data yang kita lihat sih sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara gejala yang diperlihatkan oleh strain Indonesia dengan ancestornya. Ya, jadi kita belum melihat dengan jelas perbedaan soal respon terhadap vaksin, ya, efektivitas vaksin, kemudian respon terhadap terapi. Walaupun kecenderungannya tahun 2020 kita mengobati pasien COVID dengan antivirus, itu jarak yang diperlukan, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan PCR negatif itu lebih pendek daripada tahun 2021. Jadi kita memang melihat kecenderungan agak memanjang sekarang. Orang kalau dapat PCR positif, kemudian dia diobati dengan antivirus, durasi dia, waktu yang dibutuhkan untuk sembuh itu memang lebih lama daripada 2020. Itu yang kita lihat saat ini di lapangan. Dok, karena ada pengaruhnya juga mengenai hal ini. Ya, karena virusnya sudah beranak pinak, sudah bermutasi segala macam tadi itu. Itulah suatu fenotip. Fenotip itu perilaku yang dihasilkan akibat dari mutasi, ya. Bahwa salah satu sisi dia bertransmisi lebih cepat misalnya dengan varian of concern yang tadi sudah diperlihatkan, kemudian juga dia ada penurunan efektivitas terhadap vaksin, tetapi juga kita melihat rasa-rasanya kok obatin pasien COVID 2021 memang lebih panjang daripada 2020. Baik, Dr. Faris, terima kasih sudah datang dan juga memberikan informasi kepada kami. Kita akan terus lihat bagaimana perkembangan varian baru dari virus corona ini di tanah air. Sekali lagi terima kasih, Dok. Selamat malam.